Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Online Fisika dan Math. Hari ini kita akan belajar materi matematika wajib kelas 10. Hari ini kita akan belajar sudut-sudut berrelasi. Masih lanjutan dari trigonometri yang kita pelajari sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar perbandingan trigonometri ya pada segitiga siku-siku. Hari ini kita akan belajar sudut-sudut berrelasi. Langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama di sini kita akan belajar sudut-sudut istimewa gitu ya. Kenapa disebut sudut-sudut istimewa? Karena memang sudut ini istimewa ya. Kita bisa menemukannya dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku gitu tanpa menggunakan kalkulator gitu. Jadi itu salah satu istimewanya. Contohnya gini. Jadi saya akan coba jelaskan satu ya, mengapa sudut ini disebut sudut istimewa, apa sih istimewanya dibandingkan dengan sudut-sudut yang lain gitu. Sekarang kita coba buktikan satu aja ya, yang 45 derajat saja. Jadi misalkan saya punya persegi di sini ya, sebuah persegi sama sisi ya. Jadi semua sisinya sama, misalkan aja ini ya. Misalkan saja ini ya. Jadi kalau semua sisinya sama seperti ini ya. Oke, kita misalkan dia panjangnya satu satuan. Jadi supaya kita buktikan kenapa di si 0, 30, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat itu disebut sudut istimewa gitu. Jadi kalau kita lihat ini ya, jumlah total sudutnya ini sebuah persegi itulah 360 derajat ya. Gitu. Jadi ketika kita bagi dua dia, kita misalkan panjangnya satu gitu. Ini satu panjang sisinya, berarti ini juga satu, ini juga satu, ini juga satu. Kita misalkan dia segitiga A, B, C, D gitu ya. Oke. Jadi kalau ini berarti 90 derajat karena dia siku-siku gitu. Ini juga 90 derajat gitu ya. Ini juga tadi 90 derajat. Ini juga tadi 90 derajat. Tapi kalau kita bagi gini, jadi ada dua segitiga siku-siku ya. ABC sama ECDA gitu ya. ABC sama CDA gitu. Oke, sekarang kita ambil aja segitiga ABC nih. Kita ambil ke sini ya. Segitiga ABC gitu. Jadi ini dia sekarang ya, A, B, C gitu ya. Jadi ini kan tadi 90 90, tapi kalau kita bagi dua dia, bagi dua diagonalnya ya, diagonalnya kita buat potong diagonalnya, jadi dia segitiga siku-siku yang sudut A ini jadi 45 ya, ini jadi 45 derajat. Misalkan dia alfa dan ini 45 derajat, misalkan dia theta gitu. Jadi alfa ini sama dengan theta gitu ya, jadi 45 derajat gitu. Jadi kalau kita gunakan rumus perbandingan trigonometri, maka kita nanti akan menemukan sin 45 ini ya. Contohnya gini, ini tadi sisinya satu ya, satu, ini juga satu gitu. Maka AC-nya ini sisi miringnya adalah, maka kita cari dulu AC-nya gitu. Akar 2 pastinya ya, akar dari AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2 gitu ya. Jadi 1 pangkat 2 ya, itu rumus Pitagoras tambah 1 pangkat 2. Jadi AC-nya nanti itu adalah akar 2 ya gitu. Kenapa akar 2? Karena AB pangkat kuadrat tambah BC pangkat kuadrat gitu ya, pangkat 2 gitu. Jadi 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 itu sama dengan 2 gitu ya. Terus inilah AC-nya, akar 2 jadinya ya. Jadi ini akar 2. Kemarin kita udah belajar perbandingan trigonometri. Kita misalkan saja kita cari sin theta gitu ya. Atau theta gitu ya, sin theta gitu. Kita cari sudut di theta ya. Kita lihat aja sudut di theta ini. Maka sin theta nanti apa depan per miring ya, depan per miring, depan. Jadi depannya itu adalah, kalau ini theta berarti depannya adalah AB gitu ya. Harusnya tahu ya. AB ini di depan theta gitu. AB per miringnya AC gitu. Jadi AB-nya tadi berapa? Satu. AC-nya itu adalah akar 2 gitu. Per akar 2. Kita tahu ya dalam matematika itu diusahakan penyebut itu nggak boleh bentuk akar gitu ya. Penyebut jangan bentuk akar. Jadi kita kali akar 2 supaya hilang akarnya. Jadi yang di atas kita kali akar 2 juga. Yang di bawah juga harus kita kali akar 2 gitu. Harus seimbang gitu ya. Jadi nggak boleh yang di atas dikali akar 2, yang di bawah tidak dikalikan. Jadi sama-sama dikali akar 2 gitu. Jadi 1 kali akar 2 itu 1 akar 2. Terus akar 2 kali akar 2 itu adalah 2 gitu. Atau akar 4. Akar 4 itu kan 2 gitu. Jadi ini adalah setengah akar 2. Makanya kalau kalian lihat sin X derajat itu sin 45 derajat ya. Kalau X nya 45 jadi nilainya adalah setengah akar 2 gitu ya. Ini.
Oke, demikian juga cos theta. Cos theta samping per miring, sampingnya BC gitu ya. Langsung aja BC cos theta BC per miringnya AC gitu, per AC ya. Jadi dia BC-nya itu satu gitu ya. AC-nya tadi akar 2 sama aja ya kayak gini tadi. Supaya hilang akar akar 2-nya yang di bawah, maka kita kali akar 2 sama-sama kali akar 2. Nanti jawabannya sama aja ya, setengah akar 2 gitu. Maka di sini setengah akar 2 gitu ya. Jadi tan tetanya berarti tan teta itu adalah depan per samping gitu ya. Depannya itu AB gitu ya. Sampingnya BC gitu. Jadi 1/1 sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat tan 45 itu 1 gitu. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk mencari sudut-sudut istimewa ini. 0, 30, 45, 60, 90. Sudut yang lain tidak bisa gitu. Susah ya gitu. Dan saya belum pernah coba, tapi ini semua bisa kita gunakan untuk mencari sudut-sudut istimewa ini menggunakan perbandingan trigonometri. Ini adalah salah satu contoh sederhananya gitu. Terus anak-anak untuk sudut-sudut berlasi kalian harus hafal dulu ini, hafal ya atau ingat gitu, harus tahu gitu. Sin 0 derajat itulah 0, sin 30 itulah setengah, 45 itulah setengah akar 2, 60 itu setengah akar 3, 90 itu 1. Kalau saya dulu waktu SMA ya seperti kalian, cara menghafalnya itu saya mulai dulu dari sin X itulah 0 atau setengah akar 0 gitu ya. Jadi kunci adalah setengah, setengah akar 0, terus setengah akar 1 gitu ya. Terus setengah akar 2, setengah akar 3, ini setengah akar 4 gitu. Setengah akar 4 gitu ya. Karena setengah akar 4 itu kan 1 ya. Jadi dia nanti 1 gitu. Oke. Jadi ini tadi jadi cos X itu kebalikannya gitu. Kita mulai dulu setengah akar 4 dulu, setengah akar 4. Terus setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0 gitu. Itu dulu cara saya untuk mengingat dulu waktu baru-baru belajar gitu. Jadi ingat aja bahwa sin X itu setengah akar 0. Berarti akar 0 itu kan 0 gitu ya. Berarti setengah kali 0, 0. Baru setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 itu kan 1 gitu. Atau 90, sin 90 itu adalah 1. Atau setengah akar 4 itu. Terus kebalikannya, cos itu adalah 1, setengah akar 3 gitu ya. Atau setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Terus kalau tan itu kan, kalau kita belajar di identitas trigonometri, bahwa tan itu sin per cos ya. Tan X itu sebenarnya adalah sin X per cos X gitu. Jadi tan 0 ya, berarti sin X per cos X, 0 per 1, 0. Tan 30 ya, tan 30 berarti sin X per cos X setengah dibagi setengah akar 3 itu kan sepertiga akar 3 ya. Jadi gini, setengah per sepertiga akar 3 itu adalah coret ya, sama-sama setengah. Jadi 1/akar 3. Nggak bisa kan penyebut akar 3, jadi dikali akar 3 aja gitu. Jadi dia akar 3 kali akar 3 ya akar 3 akar 9 ya dikali akar 3 gitu. 1 kali akar 3 akar 3 akar 3 kali akar 3 akar 9. Jadi nanti 1/3 akar 9 itu kan 3 dikali akar 3 gitu. 1/3 akar 3 ini. Jadi tan 45 berarti sin 45 bagi cos 45. Sin 45 itu setengah akar 2, cos 45 itu setengah akar 2 jadi 1 gitu. Tan 60 setengah akar 3 bagi setengah. Ini coret tinggal lantai akar 3 gitu. Tan 90 sin 90 bagi cos 90. 1 dibagi 0 itu kan tak terdefinisi. Jadi seperti ini gitu ya. Jadi itu aja untuk sudut-sudut istimewa. Ini kita akan belajar sudut-sudut berelasi. Di sudut-sudut berelasi ini kita akan belajar perbandingan trigonometri yang lebih besar dari sudut 90 derajat gitu ya. Contohnya nanti 120 gitu ya. 270, 230, 300 bahkan lebih dari 360 gitu. Jadi kita akan bisa menemukan nilai sudut-sudut yang lainnya menggunakan sudut-sudut berelasi ini. Kita hanya perlu paham ini dulu 0 sampai 90 gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai kuadrannya. Jadi di sini kita akan lihat nilai trigonometri pada setiap kuadran. Di sini kita akan lebih melihat apakah nanti dia positif atau negatif gitu ya. Jadi dalam sudut 0 sampai 360 itu dibagi menjadi 4 kuadran gitu ya. Jadi kuadran pertama itu adalah 0 sampai 90 derajat gitu. Kuadran kedua itu 90 sampai 180 derajat. Kuadran ketiga itu
180 sampai 270 derajat. Kuadran keempat 270 sampai 360 derajat gitu ya. Jadi 0 di antara 0 sampai 90 itulah kuadran pertama gitu. Di kuadran pertama ini yang perlu kita pahami atau kita ketahui adalah bahwa sin ya, sin, cos dan tan gitu ya, tan sin x derajat, cos x derajat dan tan x derajat ya. Di antara 0 sampai 90 itu nilainya semua pasti positif gitu. Jadi di sini nilainya positif semua ya. Jadi sin 30, cos 30, tan 40, sin 45, 60, tan 60 itu adalah positif karena di antara 0 sampai 90. Nanti di kuadran kedua yang positif itu hanya sin ya. Jadi sin x derajat itu positif ya di kuadran kedua ya. Terus cos itu nanti, jadi contohnya cos 120 itu nanti nilainya negatif ya. Negatif, terus tan x derajatnya itu adalah juga negatif gitu ya. Jadi kalau sinnya positif cos negatif maka tan negatif gitu ya. Jadi karena sin per cos positif dibagi negatif negatif kan tan itulah sin per cos gitu. Di kuadran ketiga ya, di kuadran ketiga nanti yang sin itu ya, sin x-nya yaitu di antara 180 sampai 270 itu adalah sin x-nya yang negatif gitu ya. Terus cos X-nya juga negatif ya. Cos X-nya juga negatif. Jadi cos 210, 240 itu nanti negatif sin juga. Maka tan X-nya ini kan negatif-negatif. Kan tan itu adalah sin per cos. Jadi negatif bagi negatif positif. Maka tan X-nya nanti positif gitu. Terus di kuadran keempat sin X itu negatif. Cos X itu positif ya di kuadran keempat positif ya cos X gitu. Tan X-nya nanti itu adalah negatif gitu. Oke. Jadi di kuadran pertama ingat ya, semua positif. Di kuadran kedua hanya sin yang positif, cos dan tan pasti nilainya negatif. Di kuadran ketiga ya 180 sampai 270 sin cosnya negatif, tan yang positif. Di kuadran keempat 270 sampai 360 sinnya negatif, cos positif, tan negatif gitu. Jadi ingat ya bahwa di trigonometri itu ada 4 kuadran, 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 270, 270 sampai 360 itu kuadran keempat gitu. Sebenarnya dulu ya waktu cara ingatnya ini sampai sekarang juga ya seperti ini ya, all sin tacos. Oke. Jadi apa artinya ini all sin tacos? Di kuadran pertama all berarti semuanya positif. Di kuadran kedua sin berarti sin doang yang positif, berarti yang lain negatif. Di kuadran ketiga ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat gitu ya. Di kuadran ketiga tang positif selainnya negatif. Di kuadran keempat cos yang positif selainnya negatif gitu. Oke, jadi all sin tacos gitu ya. Di kuadran pertama semua positif, di kuadran kedua hanya sin doang yang positif, di kuadran ketiga hanya tangen doang yang positif, di kuadran keempat hanya cos doang yang positif. Selainnya nanti kalau di kuadran keempat sinnya negatif, tangennya juga negatif gitu. Jadi all sin tacos gitu cara mengingatnya supaya gampang. Oke, sekarang kita akan mencari sudut-sudut ya yang lebih besar dari sudut 90 dengan menggunakan sudut-sudut berelasi gitu. Langsung saja kita lihat gitu ya. Berapa nanti nilai lebih tepatnya ya. Benar ya, di antara 270 sampai 360 nanti sin 300 itu negatif nilainya. Tapi berapa gitu. Oke, langsung saja kita lihat. Oke, sekarang langsung saja kita lanjutkan ya, yaitu sudut relasi di setiap kuadran gitu. Yang pertama itu ada kuadran pertama tadi ada ini ya sudut berelasinya ya. Jadi sin 90 kurang alfa itulah cos alfa, cos 90 derajat kurang alfa sin alfa dan seterusnya gitu. Dan kalau kita lihat ini kan banyak sekali ya, dan kalau kalian hafal ini ya bisa sih tapi pusing gitu ya. Dan matematika itu kan bukan lebih menghafalnya gitu, tapi memahami konsepnya gitu dan polanya gitu ya. Jadi coba kalian lihat dulu sebentar ini ya. Kalau kalian lihat, wow, jadi nanti sin 90 dikurang alfa itu gitu ya. Jadi misalkan alfanya pasti alfanya ini di antara 0 sampai 90 ya. Ini semua alfanya di antara 0 sampai 90. Jadi misalkan alfanya itu adalah 60 gitu. 60. Jadi nanti sin 90 derajat dikurang alfanya 60 itu derajat itu sama dengan
cos 60 derajat gitu. Jadi sin 90 kurang 60 sin 30 derajat itu nilainya sama dengan cos 60 derajat gitu. Dan memang benar ya, sin 30 itu kan setengah, cos 60 itu kan setengah, jadi sama gitu. Jadi misalkan nanti cos 90 dikurang alfa ya, alfanya 45, maka itu nanti sama dengan sin 45. Jadi cos 90 dikurang 45 itu sama dengan sin 45. Cos 90 kurang 45 itu kan cos 45. Jadi nanti cos 45 sama dengan sin 45. Benar ya, setengah akar 2 gitu. Jadi itu artinya ini gitu ya. Terus nanti di kuadran kedua ya, misalkan alfanya adalah alfanya 30 derajat gitu. Jadi kalau kita lihat ini sin 90 derajat tambah alfa itu adalah cos alfa gitu ya. Maka nanti sin 90 tambah 30 120 ya derajat itu sama dengan cos alfanya 30. Jadi sin 120 itu adalah sama dengan cos 30. Jadi kalau kita lihat cos 30 itu nilainya tadi setengah akar 3 gitu. Maka sin 120 juga nanti setengah akar 3. Jadi lumayan mudah sih gitu. Tapi ini kan banyak sekali gitu. Jadi nanti pusing juga menghafalnya kan. Ada lagi yang tanda negatifnya gitu ya. Ada yang positif gitu. Jadi kita nanti akan kebingungan menghafal ini. Jadi saya hanya kasih tahu konsepnya saja ya, polanya gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi kita hanya fokus saja ya ke 90 derajat gitu. Terus sama 270 derajat. Ini pasangannya. Terus 180 derajat sama 360 derajat. Coba kita lihat ya. Kalau dia menggunakan 90, perhatikan 90 jadi sin jadi cos. Cos jadi sin, tangen jadi cot gitu ya. Perhatikan 90 ini ya. Jadi kalau kita menggunakan sin 90, sin jadi cos gitu. Cos jadi sin gitu ya. Tan jadi min cot gitu. Perhatikan ya, ini juga ya. Contoh gini ya. Sin alfanya kita buat aja 30. Maka nanti sin 180 kurang 30 itu kalau kita lihat di sini adalah sin alfa kan sama dengan sin alfanya 30. Maka sin 150 ini kan sin 150 sama dengan sin 50 sin 30. Maka nanti sin 150 itu adalah ya sin 30 berapa? Jadi setengah gitu. Jadi gitu caranya ya. Jadi ini di kuadran kedua ini kenapa ada 180 sama 90? Karena gini, kalau 180 dikurang 30 kan itu kan di antara 0 sampai di antara 90 sampai 180 gitu. Kan tadi alfa ini di antara alfa itu adalah di antara 0 sampai 90 ya. Gak boleh lebih kecil dari sini, gak boleh besar dari sini gitu. Jadi kalau misalkan alfanya 70, maka sin 180 kurang 70 itu kan sin 110. Masih di kuadran kedua karena kuadran kedua itu adalah 90 sampai 10 gitu. Ini juga nanti ya 180, 270. Kenapa 270 dikurang alfa itu di kuadran ketiga? Kalau misalkan alfanya 60, 270 kurang 60 atau dikurang 50, 220. 220 itu di kuadran keberapa? Di kuadran ketiga, karena di kuadran ketiga antara 180 sampai 270 harus ingat ya. Ini antara 180 tadi sampai 270. Ini antara 270 sampai 360 gitu. Oke. Nah, sekarang kita langsung fokus saja ke sini tadi ya. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau dia di 90 sampai 270 derajat ya, nanti cos itu akan berubah jadi sin. Sin akan berubah jadi cos ya, ingat ini. Dan tan akan berubah jadi cot gitu, kotangen. Kalau dia di 180 sama 360 sudut-sudut berelasinya, jadi ada 4 ya, 90, 270, 180 sama 360. Maka kalau dia 180 nanti sudut berelasi yang kita gunakan, maka cos akan tetap jadi cos gitu ya. Sin akan tetap jadi sin. Tan juga akan tetap jadi tan gitu. Oke. Seperti apa sih artinya ini gitu ya? Apa sih artinya? Kita akan lihat di contohnya gitu ya. Nanti yang kita lihat itu adalah kuadrannya. Di kuadran pertama kah, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat, cara menentukannya. Oke, langsung kita lihat contoh berikut ini. Oke, sekarang kita akan bahas contohnya ya. Jadi kita akan menentukan sudut-sudut yang lebih besar dari sudut 90 derajat ya, dengan menggunakan sudut-sudut berelasi gitu. Jadi yang pertama itu cos 150. Yang pertama sekali ya, kita mulai saja dari A gitu. Jadi
Yang pertama sekali yang cos 150 ya. Jadi kita tulis dulu sini ya, cos 150 sama dengan ya titik-titik. Oke. Yang pertama kita tentukan dulu kuadrannya, bahwa cos 150 ini adalah di kuadran kedua. Kenapa? Karena 150 ini kan di antara 90 sampai 180 derajat ya. Jadi sudut di antara ini adalah pasti kuadran kedua gitu. Dan kalau kita lihat bahwa di kuadran kedua itu nilai cos adalah negatif. Jadi nanti nilainya ini pasti negatif. Perhatikan ya. All sin ta cos. Dia di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif itu hanya sin. Jadi pasti nilainya negatif. Jadi yang pertama kita gunakan dulu ya. Apakah yang menggunakan 90 atau menggunakan yang 180. Jadi kita gunakan aja dulu yang 180 ya. Cos 150 itu adalah 180 dikurang 30. Benar ya? 30 derajat. Tadi di awal ya, sebelumnya saya jelaskan yang banyak tadi rumusnya itu ya. Kalau kita gunakan cos 180, maka cos ini akan tetap jadi cos. Jadi cos akan tetap jadi cos karena 180. Jadi kita buat aja di sini cos 30 gitu. Karena cos 180 tadi cos 180 dikurang alfa itu adalah cos alfa gitu ya. Jadi cos 180 dikurang 30 itu adalah cos 30. Berarti kita udah temukan bahwa cos 180 kurang 30 itu adalah cos 30. Tapi nilainya harus min. Ya, nilainya harus min karena di kuadran kedua. Kenapa min? Karena di kuadran kedua. Jadi kita buat aja di sini min tandanya. Jadi nanti nilainya adalah cos 150 itu adalah minus cos 30. Oke, jadi minus cos 30 itu berapa? Cos 30 itu adalah setengah akar 3 gitu. Jadi cos 150 itu adalah minus setengah akar 3. Bisa gak kita gunakan dengan 90? Sekarang kita akan menggunakan yang cos gitu ya. Yang 90. Tadi kan 180 ya. Bagaimana kalau kita menggunakan 90? Jadi cos 150 itu kan bisa aja cos 90 derajat tambah 60 derajat kan. Gitu. Jadi dia nanti sama dengan jadi apa gitu ya. Jadi kalau tadi cos itu berubah jadi sin. Jadi adalah sin 60 derajat. Tapi karena dia di kuadran kedua, tambahkan aja minus di sini gitu. Jadi ingat ya tadi kalau kita gunakan 90 sama 270, maka sin itu jadi cos, cos itu jadi sin, terus tan itu jadi kotangen gitu ya. Terus kalau 180 ya, ini ya sama 360 pasangannya, sin akan tetap jadi sin, cos akan tetap jadi cos, terus tan akan tetap jadi tan gitu. Jadi makanya tadi cos 180 min alfa kita buat tetap cos gitu di sini. Ini jadi karena ini 90 jadi di sini dia jadi sin gitu. Oke, maka sin cos 150 ya, 150 tadi adalah min sin 60. Berarti min sin 60 itulah setengah akar 3 sama aja gitu ya. Mau pakai yang 180 mau 150 gitu. Sekarang kita coba lagi sin 210. Sin 210 itu di kuadran ke-3 ya. Karena 210 itu diantara 180 dan sampai 270. Maka nanti nilainya pasti negatif. Nilainya ini pasti negatif gitu. Sekarang kita tidak tahu negatif berapa ya. Jadi kita buat aja ya sin. Kita gunakan 180 aja biar lebih gampang. 180 ditambah 30. Tambah 30 kan 210 kan. Itu berarti sama dengan sin 30 gitu. Jadi karena kita gunakan 180 jadi sin tetap jadi sin gitu. Maka jadi kita hanya gunakan penambahnya itu di sini gitu. Karena tadi ingat ya, sin 180 tambah alfa itulah sin alfa gitu. Jadi sin 30 gitu. Jadi nanti kita akan menemukan bahwa sin 180 tambah 30 itu belum selesai ya. Ini kan di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga nilai sin itu negatif. Jadi kita tambahkan negatif. Jadi
negatif sin 30. Jadi sin 210 tadi ya, ini 210 itu adalah min sin 30 gitu ya. Jadi minus sin 30 itu berapa? Setengah, ya setengah gitu, setengah saja. Jadi sinus 210 itu adalah minus setengah, jadi dia negatif. Mau gunakan yang 90 juga bisa ya. Yang 180, yang 270 ya. Ini harusnya 270, nggak boleh 90. Jadi sinus 270 dikurang 60. Berarti kalau sin berubah jadi cos. Berarti ini 60 gitu. Jangan lupa karena di kuadran ketiga kasih minus gitu. Jadi sin 210 itu ya, ini kan 210 kan, itu sama dengan min cos 60 gitu. Jadi itu sama dengan min cos 60 itu adalah setengah setengah gitu. Jadi gampang saja gitu ya. Hanya ingat ini saja. Terus kalau C, coba C ya. Tan 330 derajat ya. Maka ini tan 360 aja langsung kita buat dikurang 30. Berarti itu sama dengan tan 30. Dia di kuadran keempat. Di kuadran keempat cos yang positif, maka nilainya negatif gitu. Jadi ini tan 30 tapi nilainya negatif gitu ya. Jadi tan 330 itu berarti minus tan 30 itu tadi sepertiga akar 3 ya. Harus ingat gitu, sepertiga akar 3 min sepertiga akar 3 lah tan 330. Sekarang yang D. Yang D ini terserah kalian gunakan yang mana, tapi kalau saya sih lebih gampang yang 180 atau 360 sih lebih gampang. Jadi misalkan sin 135 derajat itu kan jadinya berapa gitu ya. Jadi ini sin 180 dikurang 45 gitu ya. Berarti itu sama dengan, karena kita gunakan 180 jadi sin tetap sin gitu. Jadi di sini sin 45. Perhatikan apakah nanti nilainya positif negatif. 135 itu adalah di kuadran kedua, karena kuadran kedua itu di antara 90 sampai 180. Dan di kuadran kedua nilai sin itu positif, all sin gitu ya. Jadi nilai sin itu positif ya. Di kuadran pertama semuanya all, kuadran kedua hanya sin, maka ini nggak perlu kita taruh negatif karena positif gitu. Jadi sin 135 itu sama dengan sin 45 derajat gitu. Jadi sin 45 itu tadi setengah akar 2 gitu saja ya. Terus cos 240 ya sama aja, saya buat di sini aja ya. Jadi dia cos, saya gunakan 180 aja lebih gampang. 180 tambah 60 derajat gitu ya. Maka dia adalah, karena cos 180 tambah 60, jadi nanti tetap cos 60 derajat. Dia di kuadran ke berapa? Dia di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga cos itu negatif ya. Jadi gunakan aja di sini tanda negatif. Jadi cos 240 itu adalah sama dengan min cos 60. Cos 60 itu setengah, jadi minus setengah gitu. Oke, jadi hanya perlu ingat ini saja ya. 90 270 sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen. 180 sama 360 tetap gak ada yang berubah, sin jadi sin, cos jadi cos, tan tetap jadi tan gitu. Hanya perlu kalian lihat saja nanti di kuadran keberapa dia gitu, supaya nanti berpengaruh ke nilai akhirnya gitu. Jadi cos 240 itu adalah sama dengan minus cos 60 gitu, atau minus setengah gitu ya. Karena apa? Karena cos itu di kuadran ketiga gitu. Di kuadran ketiga kan cuma tan yang positif, selainnya negatif gitu ya. Jadi all syntax ingat aja nih, kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Silakan dilihat dan banyak latihan soal. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. God bless.